Halo sedulur plus 62 yang aneh banggakan. Gimana, sehat-sehat aja kan? Di pandemi kayak sekarang ini lagi gak ngapa-ngapain? Bingung mau ngapain? Wis, gak usah bingung lur. Aneh bakal nemenin kalian dengan review-review film yang sudah aneh rangkum untuk kalian. Film kali ini berjudul Jumanji Welcome to the Jungle 2017. Aneh suguhin alur cerita santai dulu ya lur. Film ini bergenre fantasy adventure comedy, disutradari oleh Jake Kasdan. Di dalam film ini terdapat aktor-aktor terkenal yang sudah gak asing di mata kita. Ada Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, dan kekasih gelap saya, Karen Gillan. Oh iya, tidak pernah lupa Aneh selalu peringatkan, ini adalah konten spoiler. Alangkah baiknya untuk menonton film aslinya, biar lebih dapat gregetnya. Kalau masih nekat, sekali lagi, ini adalah konten spoiler. So, it's spoiler alert. Film diawali dari flashback di tahun 1996. Ya, sekitar kejadian 20 tahun yang lalu. Terlihat seseorang menemukan kotak papan permainan Jumanji di pantai. Kemudian orang itu membawanya pulang dan diberikan kepada anaknya yang bernama Alex. Si Alex bingung, kotak ini game apaan sih? Kelihatan kuno dan ketinggalan zaman. Sepertinya dia tidak tertarik barang jadul yang tidak jelas. Dia pun mengabaikannya dan menaruh kotak papan permainan Jumanji itu begitu saja. Karena di zamannya game yang populer itu adalah video game. Masih di hari yang sama ketika malam hari. Si Alex terbangun dikarenakan dia merasakan hal aneh seperti cahaya hijau yang terpancar di kamarnya. Sepertinya feeling dia tertuju pada kotak papan Jumanji tadi dan membukanya. Ternyata isi dari kotak itu berbeda dari yang dia lihat tadi siang. Di dalam kotak itu terlihat seperti kaset video game yang biasa ia mainkan. Alex yang penasaran dengan segera memainkan kaset itu. Terlihat cahaya hijau di kamarnya. Dan ya, setelah kejadian itu Alex pun dinyatakan hilang. Cerita pun berganti di 20 tahun kemudian. Terlihat pemuda yang bernama Spencer, anak kutu buku yang pintar di sekolahnya. Di sini Spencer sedang memainkan video game di kamarnya. Tidak lama dari itu, ia mendapat pesan dari teman semasa kecilnya yang bernama Fridge. Di pesan itu tertulis untuk janjian bertemu di depan rumah Frick atau rumah kosong dalam 20 menit lagi. Sebelumnya Fridge meminta tolong Spencer untuk mengerjakan tugas makalahnya. Spencer yang baru ingat segera menyalin makalahnya, namun dengan sedikit bagian yang ditambahkan. Setelah itu mereka bertemu di depan rumah kosong rumah Pak Frick. Ya, Pak Frick adalah ayah Alex, orang yang telah memungut kotak papan permainan Jumanji. Selanjutnya kita menuju ke Bethany, karakter wanita blondie, seksi, dan cantik. Bethany ini adalah tipikal wanita yang eksis di media sosial. Ketika hari di mana dia ujian di kelasnya, tanpa akhlak Bethany malah asik video callan dengan teman wanitanya. Yang pastinya membuat semua teman yang sedang ujian pun merasa terganggu. Tanpa doi sadari, sang ibu guru spawn di belakangnya. Bujut, ente malah video callan, yang boning lu. Bethany pun dikeluarkan dari ujian dan pastinya akan mendapatkan hukuman karena tindakannya. Scene beralih ke ruang olahraga. Di sana terdapat murid-murid yang sedang berkumpul untuk kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan kegiatan tangkap-menangkap bola. Guru tersebut memerintahkan anak muridnya untuk berpasangan. Di sana kita dilihatkan karakter selanjutnya. Ini Martha. Martha adalah anak yang jenius, kutu buku, pintar, namun ia tipikal anak yang tidak suka bergaul. Dalam kegiatan olahraga tersebut, Martha menolak untuk mengikuti arahan dari sang guru. Doi bilang, olahraga mah nggak penting ku aing, kegiatan yang percuma. Guru pun terherman, perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Tapi mah ya tetap aja guru mah tetap selalu bener. Ente salah, ente konyol, ente harus dihukum. Dari kejauhan Spencer terus memandangi Martha. Dan kayaknya Spencer sudah lama menyukai Martha. Namun Spencer tidak punya nyali untuk mengatakan cinta.
Dari arah pintu terlihat seorang guru memanggil Spencer dan membawa Spencer ke ruang kepala sekolah. Ternyata di dalam sudah terdapat Fridge yang duduk yang siap diinterogasi. Ya, Spencer ketahuan menyalin tugas untuk Fridge. Alhasil mereka pun ditetapkan bersalah dan dipastikan mendapat hukuman. Dari semua anak yang bermasalah tadi ternyata dikumpulkan di ruang guru dan bersama-sama akan diberikan hukuman. Ini mah Spencer kesenangan, ada si doi Martha. Setelah itu mereka diantarkan seorang guru ke ruang yang terlihat seperti gudang. Benar saja, mereka akan diberikan kegiatan di tempat itu. Mereka diinstruksikan si guru untuk melepaskan staples dari majalah yang sudah tidak terpakai. Semua majalah akan dikirim ke tempat daur ulang dan semua staples harus dilepaskan. Ngerti Orason? Ya udah, nggak usah banyak alasan. Pilih senjata kalian. Ketika Spencer dan Martha sedang sibuk melepaskan staples, si Bethany malah sibuk dengan handphonenya. Ia terus ngedumel tentang sulitnya sinyal. Sedangkan si Fridge malah sibuk warawiri melihat-lihat isi dari gudang. Tak lama dari itu, Fridge menemukan sebuah benda yang mirip game konsol jadul. Fridge bertanya kepada Spencer, "Ini mirip Nintendo ya cuy?" Spencer menjawab, "Aku rasa bukan." Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba menyalakan game konsol tersebut. Di sana Spencer dan Fridge menemukan sebuah monitor TV tabung jadul. Tanpa pikir panjang, Spencer memasang kotak game konsol tadi ke monitor TV itu. Setelah tersambung, dari layar monitor tersebut pun muncul tulisan yang berbunyi, "Permainan bagi mereka yang ingin mencari cara meninggalkan dunianya." Lalu muncullah judul dari game itu, "Welcome to Jumanji." Tak lama dari itu, layar monitor berganti ke sebuah menu yang memerintahkan untuk memilih karakter. Setelahnya, di sana terpampang banyak karakter yang bisa mereka pilih. Namun, hanya satu karakter yang tidak bisa dipilih, yaitu Jefferson Seaplane McDonough sebagai Pilot Rascal. Fridge langsung mengawali untuk memilih karakter duluan. Ia memilih Franklin Moss Finbar, yang tertulis bahwa karakter tersebut adalah ahli ilmu kehewanan atau zoologi dan expert weapon. Selanjutnya giliran Spencer memilih. Pilihannya tertuju pada Dr. Smolder Bravestone yang merupakan penjelajah arkeolog. Bethany yang juga tertarik, akhirnya dia memutuskan untuk ikut memilih karakter. Ia dengan yakinnya memilih Profesor Sally Oberon yang mempunyai deskripsi cartographer Bahenol yang jenius. Giliran terakhir adalah Martha. Sebelumnya ia sempat menolak untuk bergabung, tetapi dengan dorongan dari Spencer, dia pun mengiyakan. Martha memilih karakter yang tersisa, yaitu Ruby Roundhouse, seorang pembunuh laki-laki. Setelah menekan tombol start, tiba-tiba saja terdengar suara drum perang dan teriakan hewan-hewan. Tak lama dari itu, mereka pun satu persatu tersedot ke dalam game itu. Kita di sini diperlihatkan avatar pertama. Dia berbadan besar dan berkepala plontos, yang terlihat kebingungan akan perubahan dirinya. Ya, itu adalah avatar Dr. Smolder Bravestone, yang ternyata itu adalah Spencer. Tak lama dari itu, mereka semua pun bertemu dan saling bertanya, "Siapa kau? Siapa dia? Siapa kalian?" Spencer yang menyadari bahwa mereka adalah teman-temannya pun berkata, "Hei, sepertinya kita terisap ke dalam game. Ini aku, Spencer, sebagai Dr. Smolder Bravestone. Kamu Fridge, yang berarti Franklin Moss Finbar. Itu tertulis di rompimu. Martha, kau Ruby Roundhouse. Dan Bethany, ya, kau Profesor Sally Oberon." Bethany yang panik dengan segera melihat dirinya di air. Benar saja, Bethany yang terkejut menyadari dirinya adalah pria paruh baya yang gembrot. Martha memberitahu mereka bahwa terdapat tanda tato strip 3 di tangannya. Dan mereka semua pun mengiyakan, "Aku juga punya." Perdebatan pun tak terelakkan di antara mereka. Di saat mereka sibuk berdebat, muncul seekor kuda Nil dari dalam air dan seketika melahap Bethany. Mereka semua syok menyaksikannya.
Tak lama dari itu, di langit terlihat sesuatu yang jatuh. Dan ternyata itu adalah Bethany yang baru spawn kembali. Bethany menjelaskan, setelah aku dimakan Kudanil, aku lalu terjatuh ribuan kaki dari langit. Secara tidak sadar, Fridge menjelaskan ke Bethany. Itu tadi Kudanil sungai, mereka omnivora. Mereka bisa bergerak secepat kuda dalam jarak dekat dan gigitannya bertenaga 800 Newton. Bagaimana gue bisa tahu ini? Si Fridge pun terlihat bingung dengan kemampuannya yang bisa menganalisa hewan. Ya, karena sejatinya avatar Fridge adalah ahli zoologi. Tidak lama setelah itu, terlihat Kudanil yang lagi-lagi mengincar mereka. Mereka pun bergegas berlari menjauhinya. Terlihat sebuah mobil jeep yang tiba-tiba berhenti menghadang. Supir tersebut sepertinya mengenali mereka semua dan menyapa Dr. Bravestone. Dr. Bravestone, welcome to Jumanji. Cepatlah masuk ke mobil. Supir tersebut bernama Nigel. Ia adalah seorang Jumanji Guide atau pemandu di Jumanji. Di dalam mobil dia menjelaskan bahwa dunia Jumanji sedang dalam bahaya besar dan berharap mereka berempat berhasil mengangkat kutukan. Ucapan dari pemandu tersebut terdengar aneh. Dia terus menyapa satu persatu setiap karakter yang ada. Welcome to Jumanji. Saya Nigel, siap melayani Anda. Aku sudah tak sabar menunggu kedatangan kalian. Apapun pertanyaan mereka, si Nigel ini akan menjawab sesuai dengan rangkaian programnya. Sudah pasti mereka semua mencurigai si Nigel ini adalah non-player character atau NPC. Spencer bertanya apa maksud dari kutukan tadi, dan Nigel pun hanya berkata, semua tertulis di surat yang aku kirim padamu Dr. Bravestone. Ya, tiba-tiba di tangan Spencer terdapat sepucuk surat dan Spencer pun segera membacanya. Di sini kita diperlihatkan sebuah kilas balik awal muasal kejadian. Dalam surat itu, Nigel bercerita bahwa mantan rekan Dr. Bravestone yang bernama Profesor Russell melakukan ekspedisi besar-besaran untuk mencari kuil jaguar, yang dimana terdapat permata suci Jumanji, dan katanya akan didokumentasikan ke dalam jurnalnya. Setelah menemukan permata itu, dia malah mengambilnya. Dan akhirnya Profesor Russell malah ditelan kekuatan kegelapan. Dia menguasai semua makhluk Jumanji, tetapi kutukan juga menjatuhi tanah makmur itu. Di sini kita dilihatkan Nigel yang tidak setuju dengan Profesor Russell. Akhirnya Nigel mencuri batu permata Jumanji itu dari Profesor Russell ketika ia sedang tidur. Dan selanjutnya batu permata itu diberikan kepada Spencer, si Dr. Bravestone. Nigel berpesan kepada mereka untuk mengembalikan permata itu ke tempat semula, supaya kutukan pada Jumanji bisa menghilang. Setelah berhasil, jangan lupa teriakanlah Jumanji. Sesudah itu mereka turun dari mobil. Nigel memberikan sebuah peta Jumanji pada Dr. Bravestone. Nigel memberikan petunjuk kepada mereka find the missing piece atau temukanlah bagian yang hilang agar mereka bisa menyelesaikan game ini. Spencer dengan segera membuka peta tersebut dan mencoba membacanya. Tetapi Spencer tidak dapat melihat apapun di peta itu. Hanya terlihat sebuah kertas kosong tanpa gambar. Tetapi terdapat bagian yang telah tersobek. Saat Bethany mencoba melihat kertas itu, malah terlihat gambar yang menunjukkan tata letak dunia Jumanji. Ya, karena avatar Bethany adalah Profesor Shelley Oberon yang merupakan ahli kartografi atau si ahli dalam pemetaan.